Kasih gue waktu 3 menit, gue bakal jelasin apa yang menjadi perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Kenapa yang ini haram, kenapa yang ini halal. Dan ingat, ini bukan sekedar mengubah nama aja ya. Ini gue jelasin perbedaannya. Nah jadi, ini gue kasih ilustrasi di layar ya teman-teman ya. Di sini ada si A. Si A ini pengen beli asuransi ke asuransi konvensional. Maka dia akan terjadi transaksi ya. Dia kasih premi ke asuransi konvensional. Akad yang terjadi di sini adalah akad jual beli. Dimana ketika si A ini ngasih premi ke asuransi konvensional, maka premi ini akan dianggap sebagai pendapatan si perusahaan. Nah, si A ini baru akan mendapatkan benefit dari si asuransi konvensional ketika si A ini memberikan klaim, ya, atau dia ngeklaim lah, dia terkena resiko, dia klaim, baru pihak asuransi konvensional akan memberikan benefitnya, gitu, berupa pembayaran klaim tadi. Oke, di sini terjadi namanya risk transfer atau transfer resiko. Nah, karena ini akadnya jual beli, oke, dan ini jual beli yang sifatnya adalah jual beli resiko, maka ini haram. Kenapa? Karena mengandung namanya goror. Goror di mana? Goror dari resiko ini. Ya, kita jual beli resiko kan berarti kita jual beli sesuatu yang nggak jelas. Gitu. Nah, itu diharamkan dalam Islam. Oke, nah bagaimana dengan asuransi syariah? Kalau asuransi syariah teman-teman semua, kalau asuransi syariah, ini si B, ketika dia beli asuransi, dia akan membayar namanya kontribusi, ya kan? Nah, ketika dia berikan kontribusi kepada pihak asuransi syariah, maka uang ini nggak sepenuhnya menjadi pendapatan. Dia dipecah tuh, menjadi dua tuh. Ya, satu menjadi ujroh atau fee dari lembaga asuransi syariahnya, ya, untuk mengelola dana. Terus kemudian yang kedua, pendapatan dari kontribusi ini dipecah menjadi tabaru. Tabaru ini adalah dana sosial. Jadi adalah uang-uang peserta asuransi itu dikumpulkan dalam satu wadah ini, tabaru. Oke, nah ketika B ini itu pengen mengajukan klaim, klaim itu diambil dari dana ini. Dana keseluruhan peserta asuransi dikasih ke sini. Itu udah dana khusus teman-teman. Dana khusus buat dana sosial dikasih ke si B yang mengajukan klaim. Ini sama seperti beberapa waktu yang lalu, jadi gue baru pindahan ya teman-teman. Dan di situ ada aturan bahwa warga situ perlu memberikan kontribusi sebesar 25.000 per bulan. Itu untuk orang-orang yang ketika sakit ya dia akan mendapatkan bantuan dari dana tersebut. Nah itu boleh teman-teman. Ini sifatnya adalah sharing risk. Jadi kita sharing risiko. Akadnya bukan jual